Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kirla Suara. Dan hari ini aku sangat pucat untuk memulai May favorites. Cannot believe it's already May. Udah mau Juni, berarti bulan ke-6. Setengah dari 2022 is almost gone. So, just a reminder. Dan jangan kaget kenapa aku bare face. Karena jadi bulan Mei ini kemarin, kalau kalian inget vlog aku sempat alergi kan mukanya. Jadi aku sempat kayak agak stop dikit bermake up. Kebetulan juga waktu itu kan libur lebaran ya, lumayan lama. Akhirnya aku harus mencari-cari lah produk-produk yang bisa ngebantu nenangin si alergi itu. Alerginya tuh bentuknya kayak beruntusan gitu di jidat sampai ke bawah sini. Ini juga kayak agak kambuh dikit nih. Ke sini. Tapi kayak pelan-pelan gitu loh. Jadi dia gak yang langsung satu kali jebret dan gak yang langsung gatel gitu. Dia bahkan gak gatel, cuman dia merah-merah dan kayak pulau-pulau kecil gitu loh. Dan bertekstur kering-kering gak jelas gitu. Aku awalnya kira itu kering biasa atau gimana, aku kasih moisturizer biasa, masih kurang mempan, sepertinya memang butuh extra care. So, kita masuk ke produk-produknya yang membantu aku banget. Jadi produk pertama yang sebenarnya ngebantu banget adalah ini. Obviously bentuknya udah kayak gini. Ini adalah La Roche-Posay Cicaplast Balm B5. Aku beli kecil karena tuh sebenarnya iseng nyoba dulu aja. Dan ternyata aku bersyukur beli kecil, akhirnya aku beli kecil lagi buat jaga-jaga. Kenapa? Karena dia itu hanya bisa dipakai 6 bulan setelah dibuka. Jadi cepet ya waktunya, meskipun sini juga cepet habisnya. Tapi kayak gitu, makanya aku bersyukur sih mending kecil daripada nanti bebazir kan. Teksturnya sendiri itu seperti ini, kayak sunscreen gitu dan tebal dan agak lengket, namanya juga balm ya. Jadi aku sih sebenarnya seneng malah karena ketika kemarin lagi kering banget gitu, I need something super thick, super nutup gitu buat kering-keringnya. Kalau enggak tuh nggak bisa, dan ini juga nggak bikin perih. Waktu itu tuh saking kayak kering-keringnya gitu dia kayak perih banget. Terus nih dia kayak gini, agak susah sih ngeblendnya memang jujur. Kalau misalnya kita nggak sabaran pengen satset pakainya juga ada tekniknya, nanti aku ajarin. Ini gak bantu banget. Waktu itu kayaknya sekitar 4 harian aku bener-bener cuman cuci muka terus pakai Avène spray gini, terus aku pakai dia semuka-muka dan gak dandan dulu sih. Itu pagi dan malam ya, itu ngebantu banget, bener-bener bikin jauh lebih bagus teksturnya, ngebantu ngebalikin dan jadi lembab banget. Dia aku alergi kayak udah seminggu, habis itu aku ke dokter, sempat ada minum obat sedikit dan sempat dikasih produk yang direkomendasiin, tapi habis itu kan udah stop kan setelah 3 hari. Nah, bisa sempat kambuh lagi tuh, nah habis itu baru pakai ini. Jadi menurut aku ini tetap it works on its own sih, maksudnya bisa dicoba kalau misalnya kamu mengalami hal yang sama gitu. Cuman kalau misalnya udah pakai beberapa hari kamu tetap nggak ngaruh, ya saran aku sih tetap ke dokter aja, karena ya kalau misalnya udah alergi gitu udah susah sih jujur kalau misalnya mau menganalisis sendiri ya kan. Dan aku tuh awalnya agak takut pakai ini karena takut jerawatan, tapi alhamdulillah sih enggak sih pakai ini. Tapi kenapa saya pucat banget dari tadi, karena sebenarnya mau bahas juga favorite selanjutnya, which is rollover reaction Mimosa. Aku nggak tahu ya udah pernah bahas atau belum, tapi kalau udah maaf, kalau belum I love this. Ini adalah lip tint yang selalu aku pakai kalau misalnya bikin skincare rutin di IG atau story-story yang aku nggak dandan tapi bibirku tidak terlihat pucat, atau vlog. This is the key. Warna kayak gini guys, kayak warna deep orange, ada hint merahnya gitu. I love it so much. Bikin muka jadi kelihatan lebih segar kan. Dan aku tuh sebenarnya suka banget ya juga, dia lembabnya tahan lama. Jadi tipe lip stain yang basah gitu, yang kayak gini, tapi dia bener-bener lembabnya tuh lama, terus juga gak geser-geser gitu loh, jadi dia stay di sini. Aku suka banget sih, aku suka banget. Lama-lama sih dia akan hilang ya si glossnya, kalau misalnya kena tisu juga hilang, cuman lembabnya nggak hilang. Terus produk selanjutnya masih dari La Roche-Posay, karena aku waktu alergi kemarin kayak udah cocok satu, ya udah aku beli lagi nih. Jujur kalau lagi di kondisi kayak kemarin gitu udah desperate banget, agak takut buat terlalu explore atau gimana, dan La Roche-Posay udah aku percaya dari lama sih, jadi udah cocok sama yang itu. Ya udah aku cari-cari lagi, oh ada Toleriane nih buat moisturizer. Akhirnya aku coba pesen dan ternyata cocok banget juga. Ini moisturizer gitu, dia light moisturizer tapi lembab banget sih, dia bener-bener lama ngelembapinnya dan kayak berasa lembabnya. Aku zoom sedikit ya, ini aku sekarang mau pakai karena aku belum pakai, dan aku suka dia tuh kayak kemasannya ini kunci dan dia bener-bener tuh stay gitu, gak akan kebuka, jadi dia gak banyak udara masuk. Kayak gini aja, aku bener-bener cuman mengandalkan ini sih kemarin, ini dua itu beberapa hari. Ya awalnya pakai Cicaplast dulu, Cicaplast aku beli langsung di Watsons waktu itu. Terus habis itu aku pesan si Toleriane online. Nah udah kayak gitu. Nah terus area-area yang super kering dan ada alergi-alerginya kemarin itu aku pakein si Cicaplast Balm. Cara pakainya supaya kamu nggak kesel ya, keluarin aja ini dibutuhkan. Karena kalau misalnya kita pakainya kayak pakai krim biasa tuh jujur emang agak susah ngeblend ya. Jadi ini gini-giniin dulu nih di tangan, kayak di melt dulu gini ya. Terus sembari dicairin gitu. Nah ini aku pakai di area mata. Parah banget loh guys, itu aku lumayan sampai kayak kalau pakai concealer tuh hancur deh kelihatannya, kayak berteksturnya bangetan.
bawah mata aku. Dan sampai sekarang masih nih dikit, udah mendingan jauh. Dan kalau misalnya dikasihin produk yang bukan buat yang lagi sensitif atau lagi alergi gitu, itu jadi pedes banget sih. Makanya dua ini udah proof banget lah. Kalau kalian sensitif bakal cocok sih pakai ini. Jadi dia kayak agak basah gitu kan kelihatannya. Sisi kapasnya emang kayak gitu kelihatannya. Jadi kayak lembab banget tuh. Sebenarnya kalau misalnya udah di blend gini, kalau kitanya bisa kita pijit-pijit dulu, dia nggak akan ganggu, dia nggak akan susah ngeblendnya. Kalau pakai kayak biasa, kayak krim biasa tuh akan kayak keset gitu. Kalau kamu bener pakainya kayak gini, dia akan ngasih efek kayak tuh super moist and dewy. Dan aku ngerasa sedikit tone up, sedikit banget kayak ngerasa lebih cerah aja. Mungkin karena warna krimnya putih ya, tuh lihat kan. Cuman memang dia ini agak licin, jadi kalau saya mau pakai makeup di atasnya, aku lebih saranin pakai si Tolerian aja sih, jangan pakai dia. Aku belum begitu banyak bereksperimen, tapi waktu itu sekali pakai kurang oke gitu makeupnya menurut aku. Apa mungkin kurang lama ya aku tunggunya. Nanti akan aku update kalau misalnya ternyata works well ya. Udah kayak gitu aja tuh kayak beberapa hari. Setelah udah mendingan, mulai berasa kayak oke butuh more hydration, dan aku juga mau mulai pakai krim dari krim jerawat juga kan dari dokter aku. Akhirnya butuh nih hidrasi, dan ini beneran ya guys, this is not sponsored tapi kebetulan. So aku pakai si serum yang Yellow B5 karena aku tuh kayak lagi kayak kecintaan nih sama yang namanya B5 gitu. Terus jadi udah gue pakai lah nih si Yellow B5. Sebenarnya nyarinya bukan hyaluronic acid tapi kalau lebih ke vitamin B5 nya ini, dan ternyata bener aja edan banget. Pakai ini kayak kembalilah kulit aku yang aku ngerasa teksturnya jadi jauh lebih baik, jadi kayak hampir kayak waktu normal atau sebelum alergi lagi. Even kalau yang area lainnya menurut aku lebih baik, kayak rasa plump banget, bener-bener plump banget, terus kayak lembut banget. Dan kayak kalau misalnya kulit kita terhidrasi dengan baik kan dia tuh kayak lebih bersinar ya kelihatannya nggak sih, karena ya of course lebih hydrated, jadi kelihatan lebih plump, lebih sehat, overall dia kelihatan lebih cerah gitu loh. Ini sih aku ngerasa ini ngebantu bangetan sih, jadi I really love this one. Dan sedikit a little goes a really long way. Jadi ini juga kebetulan aku yang kemasan gede banget. Cobain aja yang kecilnya dulu. Oh my god, sebagus itu. Ini tujuannya buat anti wrinkle sebenarnya. Cuman kalau aku sih nggak ngejar itunya, tapi alhamdulillah kalau bisa muka gue jadi lebih kencang ya. Cuman aku ngejar kayak itu hidrasinya sebenarnya dan calmingnya, dan ini juga nggak pedes sama sekali. I love. Terus udahlah kayak gitu. Nah tetap butuh kan concealer, karena tuh aku kemarin lagi kayak gitu nggak make upan memang seluruhannya sebaiknya, karena bukan masalah apa sebenarnya, kalau dikasih makeup juga nggak gatal kayak gimana, cuman gak bagus guys karena bertekstur banget. Jadi kalau pakai bedak, pakai foundation makin nggak emphasize si tekstur itu, jadi makin kelihatan titiknya, sedangkan kalau nggak pakai tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Akhirnya karena gengges mata panda aja gitu, carilah concealer tertipis yang aku punya, cuman buat ngekoreksi warna doang gitu. Dan ternyata jatuhlah pilihannya kepada ini, Matte for Makeup yang Spotless Serum Concealer. Ini tuh emang dia concealernya beda sih sama concealer lain menurut aku. Dia bener-bener kayak gini tuh, kayak nggak ada beratnya gitu. Super duper enteng, tipis banget, dan pakainya. Nah tapi biasanya kalau misalnya pakai ini, aku baiknya pakai si Tolerian aja sih. Kalaupun pakai si Plus tipis banget ya, dan udah ngeresap. Nah kayak gini doang guys, biar tuh kayak nggak terlalu kayak dark banget gitu loh under eyes-nya, lebih awake ya kan. Nah ini aku pakainya kalau buat under eyes tuh W1, tapi sebenarnya kalau misalnya warna sisanya aku tuh pakainya biasanya N1. Udah kayak gini, udah. Kadang aku set tipis sih pakai ini, tapi kayak udah terlalu sering dimasukin ke favorite-favoritesan ya. Ini MOP powder, love this banget. Itu bedaknya tipis gitu loh dan halus, jadi nggak kelihatan bedakan ada. That's it kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus aku pakai masker udah deh habis tuh. Nah maskaranya juga ini favorite aku juga. Nah maskaranya aku suka banget sama, sebentar keritingin dulu ya guys. Ini bawahnya merah-merah gini bekas jerawatnya. Iya bener, biarin aja. Waktu itu kemarin udah kayak ya udah aku nggak mau terlalu muluk-muluk gitu. Ini nggak apa-apa. Maskaranya suka banget sama Maybelline yang Sky High ini. Dia nggak yang setebel si Lash Paradise-nya L'Oreal sih menurut aku, tapi dia bikin panjang bulu mata. Bisa dibikin natural, bisa dibikin bold. Kalau dibikin bold bisa ditambahin aja. Aku juga suka sama si Pensialis ini, dan kayaknya kalian bakal sering lihat di channel aku. Second date, tapi spesifik warna natural grey. Udah bosen kan dengerin aku ngomong ini, I love this, I love this, I love this so much. Tuh ya, lihat ya, udahlah. Udah kalian tau lah kenapa aku suka. Lihat aja tuh cara bikinnya kayak gitu. Hitungan detik terbentuklah alis Kiara. Aku suka nih yang ringkes kayak gini, karena apa? Karena warnanya itu warna alis aku, dan teksturnya tuh bagus banget deh ini pasti alis. Gak bikin kayak sinchan gitu loh. Udah deh tuh kayak gitu. Kalau mau dibikin lebih rapi bisa banget. Terus pas udah mulai bisa mulai pakai make up gitu, eyeshadow favorit aku bawa tuh pergi sama keluarga aku
bawa ini, and only this, and it works. Ini dari Saint by Sandra. Lihat ya, ini di mata pun dia pigmentasinya cantik tetap. Dan warnanya tuh juga kayak dikreasiin jadi Korean look bisa, jadi Western look bisa. Aku suka sih eyeshadow palette yang kayak gini. Jadi memberikan banyak flexibility karena dia ada matte juga, ada shimmer juga, dan warnanya tuh masuk ke berbagai look. Kamu bikin smoky bisa, you can do anything you want with that. Selanjutnya adalah lip gloss dari Dear Dahlia. Ini yang warnanya Morning Dew. Ini tuh dia plumping gitu guys, jadi dia nggak ada glitternya. Nah, aku suka pakai dia sendiri. Kadang buat iseng aja biar aku lembab di rumah. Gak ada warnanya juga, tapi kalau misalnya kalian jadiin topper juga tetap cantik tuh. Healthy lips, aku suka nih. Ini ya sama si rollover ini menjadi combo kalau aku bikin IG story tanpa makeup. Jadi kayak bibirnya sehat gitu. Terus, oh my god, ini aku suka banget juga. Temuin di akhir-akhir Mei. Ini adalah Instant Age Rewind. Sebenarnya tinggal dikit ya. Gue berarti udah pakai banyak banget. Yang warna butterscotch buat kontur. Yang buat skin tone aku ini buat kontur. Ini bagus banget. Ini aku lebih suka dibandingkan concealernya Rosé All Day yang Toffee. Kan kalau kalian ingat bulan lalu aku bilang aku suka banget sama yang Toffee. I love it still. Tapi kalau buat daily ini si butterscotch lebih natural. Lihat warnanya, beda kan? Dan pas di blend, jangan nangis, gampang banget di blendnya. Bener-bener kayak langsung ngebaur gitu. Jadi nggak ada kayak drama. Duh, kok agak-agak kotor muka gue kelihatannya gitu, nggak ada. Dan ini lebih warm, ini lebih cool tone, jadi lebih masuk. I love it so much. Oke, last but definitely not least, blush on MAC. Ini juga aku pakai waktu pas syuting karena lagi kering kan mukanya. I use this blush. Ini yang warnanya so natural. Lihat ya. Bener-bener so natural, bagus banget. Dan dipakai sendiri gini, nggak pakai makeup pun, menurut aku it looks nice, it blends well to your skin, nggak kayak dandan. Jadi bulan kemarin temanya adalah skin dan no makeup skin gitu. Dan ya, I guess that's all for my May favorites. Cukup panjang juga ternyata video hari ini, dan agak beda formatnya dan juga looknya, bukan yang kayak full glam gitu. But I hope this will be helpful for you guys. So yeah, thank you so much for watching. I will see you guys on my next one, and have a great day or a great Sunday. Bye guys. Annyeong.